Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kayak apa sih bangunan yang awalnya gudang tapi direnovasi jadi rumah? Yuk, kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, welcome to Elton House. Apa kabarnya Kak Cela? Baik. Ya, tetangga, kita sekarang lagi ada di Elton House. Udah bareng Kak Cela juga nih. Apa kabarnya Kak? Halo, baik. Alhamdulillah. Ini tadi saya udah kasih tahu tetangga online kalau rumahnya adalah hasil renovasi dari gudang penyimpanan nih. Betul. Gimana ceritanya? Dulu tuh sebenarnya di bawah ini tuh gudang untuk nyimpen furnitur antik, karena di atas itu sebenarnya ada toko. Tapi karena akhirnya kita memutuskan untuk renovasi itu karena biar di atas full toko, jadi kita punya privasi rumah sendiri di bawah, nggak gabung sama toko gitu. Jadi akhirnya kita renov gudang ini menjadi rumah hunian dan akhirnya di atas itu jadi full toko semua gitu. Oke, jadi supaya terpisah ya, Iya, area betul. toko dan area hunian. Betul. Buat konteks aja ya, kenapa tokonya ada di atas, rumahnya ada di bawah? Itu karena kontur tanahnya ya tetangga. Jadi di bagian Betul. depan itu adalah jalan raya besar, ke belakang sini makin turun ya. Menurun, ya. Jadi ini lantai 2-nya adalah lantai 1. Lantai dasarnya dari toko sebenarnya. Gitu. Oke. Iya. Lalu kalau ada pertanyaan luas tanah, luas bangunan, inget nggak nih? Sebenarnya kalau untuk yang direnovasi doang, kemarin tuh ruang bawah tuh 15 meter, ke sampingnya 10 meter. Kalau untuk bangunan sendiri karena sama toko, jadi aku sebenarnya kemarin nggak ngitung totalnya sih untuk luas Oke, bangunan. jadi sekitar 150 meter persegi nih ya, yang dimanfaatin jadi tempat tinggal ya. Betul. Karena ini 2 lantai tetangga, jadinya lantai atas tadi kita udah cerita jadi toko dan itu nggak dihitung ya? Iya. Nggak termasuk. Hanya bawah aja sih. Oke, kalau dari konsep, ada konsepnya nggak nih? Sebenarnya tadinya tuh pengen kayak villa di Bali gitu. Cuman mungkin karena ada beberapa furnitur antiknya juga, jadi kayak ya udah nggak ada tema khusus gitu sih. Oke, di bagian depan ada area apa nih Kak? Taman kering sebenarnya untuk santai-santai sore. Wih, gede juga nih bench ya. Iya, lumayan. Meter L begini. Emang biasa tempat ngumpul-ngumpul ini? Iya, karena teman-teman jadi kalau ngumpul ya di sini lah sambil barbekyuan juga kadang kalau kayak malam tahun baru bakar-bakaran di sini gitu. Oh, iya. Areanya lumayan luas nih tetangga. Iya, Jadi di depannya bisa. ada taman kering. Kadang kita suka taruh meja di tengahnya sambil bakar-bakar gitu. Oke. Pepohonannya ada di sini di belakang kita nih. Ya. Oke, untuk tempat duduknya ini benchnya dia pakai cor beton. Ya pakai coba sebenarnya ini Atasnya? tuh marmer cuman dipecah gitu. Jadi kita punya satu marmer tapi kan nggak gede. Jadi kalau untuk full itu kan sebenarnya nggak cukup. Jadi sama tukangnya tuh main diakalin, oh kita pecah aja, kita bikin abstrak kata dia gitu. Biar dingin juga pakai marmer kemarin. Iya sih. Dingin. Kalau kayak kayu kan gampang ini ya, gampang rusak kayunya tuh. Terus kalau dinding apalagi gampang rusak juga. Jadi kayak udahlah dipakein marmer karena ada sisa waktu itu. Oke, jadi buat ngindarin retak rambut gitu ya kalau pakai beton doang. Iya. Makanya dikasih ada marmer sisa di sini, dihancur-hancurin gitu jadi abstrak tetangga. Oke, ini cukup nyaman. Di sini ada tamannya ya. Di sebelah sana juga ada tamannya. Kita belum lihat. Coba putar dulu. Ini area carportnya nih tetangga. Di sebelah sana ada garasinya ya. Iya. Nah, ini dia. Kalau ini berarti dulunya udah begini atau bawaannya? Iya dulunya tuh kayak gini, makanya nggak dicat karena sebenarnya kan kita mau masang rambat dolar. Nah karena belum rata sampai atas sih, jadi kayak masih di bawah aja yang ramai untuk Oke. dedaunannya. Jadi kalau kalian mau lihat hijau-hijaunya ada di sebelah Ada di sini. sebelah sini. Tetangga. Di sebelah sana untuk garasi nanti kita lihat dari dalam aja ya. Oke, boleh. Nah, kalau dari depan sini saya lihat bangunannya kayak rumah lama ya. Iya Di masih. atasnya nih fasadnya. Iya masih ada bentuk rumah lamanya sih, nggak kita ubah kalau untuk fasad, hanya dicat ulang aja. Kita langsung lihat nih. Dari teras udah kelihatan modern nih Kak. Iya. Baru nih. Gimana nih ceritanya? Awalnya gimana? Jadi karena bukaan tuh dari depan aja, kita tuh pengen rumahnya tuh banyak masuk cahaya. Oke. Kan bingung gimana ya bikin. Tadi ya hanya mau pakai pintu sliding ini aja. Cuman kayak repot juga kalau untuk harian kan, kayak keluar masuk repot, takut Iya. rusak juga. Iya.
Akhirnya kita bikin, yaudah kita bikin pintu utama untuk keluar masuk. Jadi ini dibuka kalau kita ada acara atau memang butuh udara, jadi kita baru buka. Nah jadi kita bikin sebenarnya ada 4 pintu utama yang kita bisa masuk dari luar. Coba lihat nih. Boleh. Yang di sini, ini berarti dulunya jendela juga atau Enggak, dinding? ini plong aja sih tadi. Apa ya? Oh, ini tembok. Ini yang plong. Oke, ini Gitu. tadi tembok ya, Iya, dinding tembok ya. aja. Ini sisa temboknya nggak kita bobok sih. Memang depannya segini gitu. Oke, dia dibobok, dijadikan area apa nih? Akses juga nih. Iya, akses untuk masuk. Bisa jadi akses, bisa jadi jendela nih kalau dibutuhkan. Betul. Dan ini ada 4 ya, 4 daun. 3. 3 daun. 3 daun bisa dibuka kanan kiri. Oh, oke. Ini kalau lagi posisi terbuka lebar nih. Jadi kalau lagi ada banyak saudara, Kamu iya bisa bisa leluasa dibuka. ya. Bisa langsung dibuka semuanya. Oke, ini kalau hari-hari mungkin jadi jendela aja karena entrance-nya utamanya Dari jadinya sini. lewat pintu kayu solid nih. Iya. Kayak seperti itu. Cakep-cakep. Ini pintu lama nih. Iya, pintu lama Hmm. dari rumah sebelumnya. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya, Kak. Oke, boleh silakan. Ikutin tetangga. Permisi, Kak Cela. Wow, kalau ini sih saya yakin udah renovasi nih. Udah nggak kelihatan kayak gudang nih. Ini area apa nih? Ini sebenarnya Sankang living room sih, tapi sambil ruang keluarga juga buat nerima tamu juga gitu. Oke, coba Kak. Silakan. Kita cobain nih. Boleh. Jadi karena konsepnya sunken dia masuk ya ke bawah. Iya. Berarti ini dari existing di lantai ini ya berarti ya? Betul. Lantai dasarnya itu. Digali berapa? Digali Senti? sekitar Feeling saya sekitar 1 meter ini. Iya, kayak Hampir 1 1 meter tetangga nih masuk ke bawah dan ini areanya cukup luas nih. Ini kalau ngumpul-ngumpul bisa lumayan. ya 8 sampai 10 orang nih. Betul. Ngobrol-ngobrol di sini. Berarti hari-hari dibuat apa nih Kak di sini? Kalau untuk anak aku sih paling dia suka nonton TV sambil tiduran di sini, tapi aku lebih seringnya di kamar sama di dapur sih paling. Kalau di sini aku ya kalau nemenin anak-anak aja di sini. Sunken living roomnya cakep tetangga. Dan karena ini masuk ke bawah, jadi langit-langit atau ceilingnya jadi terasa tinggi banget ya. Iya betul. Itu juga renovan nggak? Iya betul, renov. Bikin Oh pakai apa itu Kak? PVC. UPVC. PVC. Oh PVC. Iya. Motif kayu ya. Dia pakai drop ceiling gitu. Kayaknya bisa nyala itu ya. Bisa, bisa. Cakep. Dan di sebelah sini nih. Ini udah pengganti lemari nih ya berarti. Sebenarnya kan bisa pakai hambalan gitu. Hambalan, Cuman aku pengennya yang kokoh jadi kayak kemarin dicor aja langsung. Oke, jadi bikin yang permanen. Iya, permanen. Oke, berarti ini semua bikin baru ya? Iya, Dinding yang ini kecuali pembatasnya. betul. Oh, dibuat lengkung-lengkung gini tetangga ini buat naruh-naruh pajangan ataupun barang-barang yang ya bisa ingin dipakai ya di area sini. Nah, ini apa? Perapian. Sebenarnya ala-ala perapian gitu sih. Cuman untuk storage sih kayak kabel-kabel wifi segala macam buat naruh di situ semua. Pantesan saya nggak kelihatan sih. Bener-bener. Iya. Cakep ini Kak. Kalau ini Ini jendela. apa nih? sebenarnya jendela kamar sih. Ini bisa putar 360 derajat. Oke, jendela bisa dibuka ya. Iya. Nah, di sebelah sana saya lihat ada barn door. Iya, ada bandan juga. Makan konsep pintunya beda-beda sebenarnya kan. Oh iya. Aku banyak suka pintu jadi bingung. Ah udahlah kita pakai semua konsep. Kalau ini barn door, Iya. kayu solid kah? Meranti. Iya ya. Ya ini pakai kayu solid tuh Iya. finishingnya dicat seperti ini. Coba Kak lihat apa sih ini? Dibuka. Sebenarnya ini tuh ke garasi. Jadi kalau ada acara juga ini kita buka biar ada bukaan yang luas. Ada ruang yang lebih luas gitu. Oke. Jadi garasi kita buat acara juga bisa. Dimanfaatin ya garasinya nih. Nih garasinya lihat dari sini Kak. Silahkan. Oh. Nah ini ada salah satu barang kesayangan suami jadi ditaruhnya di sini. Nah kalau ini lemari apa Kak? Aduh aku kurang paham lagi. Ini kayu solid ya. Ini kayak furniture antik bener sini. Handmade semua nih kayak gini-gini. Nah ini bisa nyambung juga Oh, langsung ke. kita lihat sini. Ya bisa. Boleh, yuk. Lihat. Jadi ada 2 akses, samping dan Iya, masuk lagi ke bukan dalam. pintunya. Ini bawahnya PVC, ininya aluminium. Kayunya gabungan PVC kayu juga. Beda lagi nih model pintunya. Iya beda lagi. Ini kalau ini suami yang request pengen yang ada kacanya jadi ada cahaya kata dia gitu. Atasnya kaca jadi nggak full pintu gitu. Oke, nah Untuk- kita langsung masuk ke Langsung ke dapur. dapur ini. Ya.
kitchen dining room sih sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya tadi mau ada meja makan di sini, cuman kayak terlalu sempit jadinya akhirnya ya udahlah meja makannya di meja islandnya aja langsung di meja makan. Jadi di sini buat area buat anak-anak main gitu. Karena anak aku suka main sepeda pushback kan, jadi dia butuh ruangan yang luas. Luas ya. Oke, berarti ini adalah dapur sekaligus dining room. Iya betul. Nah, ini tadinya udah dapur di sini atau hasil Enggak renovasi? ada. Udah plong aja gitu. Ini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada ruangan apa-apa. Hanya kamar satu waktu itu buat tukang kerja. Cuman akhirnya kan kamarnya kita pergede juga, bikin kamar lagi satu. Terus ini baru bikin juga. Berarti ini Semuanya baru area bikin. renovasi. Oke, ada konsepnya nggak nih dapur? Nggak ada sih. Nggak ada konsepnya karena pengen biar bisa buat sambil makan aja sih. Makanya aku bikin letter U gini. Oke, ini dapurnya letter U gini ya tetangga. Jadi kalau masak di sini kompornya, sinknya ya bisa sambil toleh-toleh ya ngobrol di sini. Makan. Sementara di bagian atas dan di bagian bawah ini ada kabinet-kabinet penyimpanan. Ini custom semua berarti ya? Ya, pasti semua. Cakep nih. Untuk material top table pakai apa kak? Granit sih nih kita kemarin. Tadinya kan mau pakai marmer, cuman kayaknya budget kemarin tuh jadinya ya udahlah yang ada aja kemarin tuh. Dia pakai granital ya, motif terrazzo nih. Terrazzo. Untuk lantai saya lupa nanya tadi. Sama granitel juga. Granital juga. Tapi nih yang ini motif semen nih. Iya, Nah, nih. semen. Total ada berapa kamar di rumah? 2. Kalau di bawah ini 2. 2. Oke, yang pertama kamar apa nih? Kamar saya juga ya. Kamar Oh, ini? mertua sih. Oh boleh, ayo. Iya. Ini ada kamar mertua aku. Permisi. Orang tua aku mertua tinggal sendiri, jadi kayak gabung sama kita bareng. Makanya kita namain Elternhaus sebenarnya karena memang ini rumah orang tua. Dari bahasa Jerman itu Elternhaus itu artinya rumah orang tua. Di IG itu aku tambahin for us gitu terakhirnya. Ini jadinya kamar orang tua ya. Betul, kamar orang tua pertama aku. sekaligus kamar orang tua. Dia letaknya paling depan nih tetangga. Iya, Di balik jendela. betul. Karena dia butuh bukaan biar ada udara di depan, makanya aku taruh paling depan. Di sini masih ada furniture lawasnya juga. Iya. Ini meja rias antik gitu ya. Iya. Ini kayak di rumah-rumah orang Tionghoa zaman dulu nih. Iya, atasnya marmer nih, marmer Iya. alam, itu cermin dan ini solid semua. Nah, kalau saya tanya luas, nggak inget ya. Itu Udah dibayangin aja ya tetangga ini cukup luas. Kesananya itu sekitar hampir 4 meter, kira-kira sekitar 3,5 meter. Panjangnya dari ujung sana ke ujung sini ada sekitar 5 meter. Jadi ini cukup leluasa kalau orang tua aktivitas di sini. Oke, kita lanjut ya. Next. Saya jadi penasaran sama pojokan ini nih. Ini Kursi sebenarnya- goyang. Ya buat mertua aku kalau kayak baca Quran ngaji gitu atau santai sore dia suka di kursi goyang gini sih. Jadi sambil ngaji dia di sini. Nuansanya klasik sekali ya tetangga. Ini juga masih barang-barang dari toko nih. Iya betul masih dari. Jadi beberapa furniture memang kita dari toko sih yang memang kita pakai. Wih, furniturnya unik ya. Dan kalau tetangga online nyari furniture yang unik-unik bisa langsung kontak nih. Mbak Cela. Toko ada. Nah, ini kayak ada yang diumpetin nih. Apa Iya, nih? sebenarnya ini adalah akses ke toko ke atas. Jadi ada kita bisa digeser sebenarnya. Karena kalau barang gede, masukin barang gede dari bawah itu biar bisa muat gitu kan. Jadi kita Bener-bener. full sampai ujung sana sebenarnya bisa. Atau satunya lagi bisa dibuka dari sini. Sebenarnya harusnya ada. Nah ini buat kalau biar gampang kita bolak-balik ke atas gitu. Cakep nih, hidden door buat nutupin tangga Iya. arah ke toko nih. Tangganya lebar loh tangga. Hampir ada kali 2 meter itu. Karena memang buat barang-barang gede kayak lemari, kursi gitu yang gede-gede biar masuk. Iya, furniture antik gitu memang umumnya gede-gede ya. Iya. Karena rumah-rumahnya juga gede-gede yang pakai. Tuh. Oke. Selanjutnya Kak. Ada kamar anak, tapi karena masih kecil jadi tidurnya masih sama saya. Oh ini. Boleh. Wow. Ini tadinya apa nih ruangan ini? Nah ini tadi kamar tukang, tapi kecil terus plong gitu aja. Akhirnya aku perluas buat kamar aku dan anak sih. Aku masih di bawah sama suami, anak di atas. Oh, udah berani tidur sendiri di atas? Iya sih. Ya masih, kalau yang kecil masih sama kita di bawah. Jadi ini master bedroom nih tetangga. Nah, ini dia. Dan Karena kita di bawah karena bayi kan, jadi kita jatuh jadi masih nggak pakai dipan gitu. Iya. Jadi yang anaknya yang paling kecil masih di bawah sini, yang agak gedean udah di atas ya. Ya ini ada lampu juga kita nyalain nih biar biar lebih terang. Oke. Sip. Cakep ini Kak.
Cukup luas juga ya. Lumayan gede. Kita sekat pakai ada connecting room, kamar mandinya langsung ke kamar mertua tadi. Oh gitu. Iya. Tembus juga ke kamar mertua ini. Mau lihat? Nanti. Berarti ini custom nih Kak? Iya, custom. Custom semua nih. Luasannya inget gak nih? Aku tuh nggak inget ruangan-ruangan. Udah. Salah juga lah, udah tahu nggak tahu ditanya. Iya benar. Berarti ada kamar mandinya di mana nih? Di sini Oh. kita ada kamar mandi. Silahkan. Kamar mandinya luas. Iya. Nah, mertua aku tuh biasanya kan pakai bak mandi orang zaman dulu ya. Akhirnya ya udah BTP kita alih fungsi dulu untuk jadi bak mandi. Makanya diisi air full. Kalau dia pakai shower katanya kayak kurang bersih gitu. Makanya dia pengennya pakai bak mandi gitu. Pantesan. Saya lihat kenapa bathtubnya Penuh ya. digenangin dia. Mungkin buat anaknya pulang sekolah nyemplung. Enggak. Untuk mertua aku sih dia sukanya mandinya langsung jebar-jebur gitu. Jebar-jebur. Gayungnya mana gayungnya? Ada sembunyi. Tapi ini kamar mandi existing atau bikinan Baru. Ini baru. Tadinya nggak ada. Tadinya kamar mandi yang di luar aja sih. Ada buat yang untuk kamar tukang sama kamar mandi kecil itu di bawah tangga. Oke. Kalau ini baru bikin. Ini baru bikin ya. Ini semuanya pakai granit tile, tetangga beda-beda motif aja. Yang lantai sama yang dinding itu sama motif semen. Yang ini Sebenarnya ini mozaik harusnya, cuman salah makin mat ceritanya. Jadi dia makin natnya putih terus aku langsung padahal udah ada abu. Iya. Udah aku siapin jadi nggak kelihatan. Aku ya udah. Ada aja drama renovasi tuh. mozaiknya jadi nggak menyala ya. Iya betul, jadinya udah mati warnanya putih. Oke, paling ujung ini area bak mandi slash Iya. bathtub, area shower, wastafel, dan juga kloset. Nah, ini pintu-pintu kemana nih? Ini pintu connecting door ke kamar mertua aku yang tadi. Jadi ini orang tua bisa langsung ke kamar mandi dari Betul. kamarnya. Enak-enak nih aksesnya. Oke Kak, kita lanjut. Kita lanjut, terakhir ada dapur kotor sama Oh, dapur kamar kotor ada? mandi. Sebenarnya ini dapur existing sih sebelumnya ada. Jadi kamar mandi, dapur sama kamar ini gitu tadinya area sini aja. Dan kayak sayang kan kalau dihancurin. Tadinya mau bikin laundry room di sini. Cuman kata suamiku ya udah biarin kan pakai mbak. Jadi di atas aja untuk laundry room. Jadi ini sementara nggak apa-apa nggak usah dihancurin gitu. Jadi ya udah ini. Cuman emang kita ganti tadi kan cuman coran gini doang. Iya. Kita pakaiin ini semuanya itu tetap dirapihin Oke. gitu. Ya, ini sementara difungsikan sebagai dapur kotor ya. Iya. Cuci piring banyak berat atau Iya. masak-masak yang heboh. Iya. Di sini nih. Oke, ini fungsional juga ini, existing juga nih memanfaatkan. Nah, berarti kalau yang itu kamar mandi lama nih? Iya, kamar mandi lama, kamar mandi hitam sih. Kamar mandi existing nih, tangga. Tapi direnov sedikit ya? Iya. Di keramik-keramik. Lebih gitu. dirapihin aja sih. Cakep. Jadi rumahnya walaupun 2 lantai, yang dihuni lantai satu aja. Karena atas itu sebenarnya untuk toko aja sih. Mantap. Nah, kalau ini gudang kah? Gudang itu gudang. Ada Udah air gini rumah jangan tangga. dibuka. Ada air rumah tangga. Ya udahlah, kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol soal renovasi aja yuk. Boleh. Oke, ikutin terus. Ya, tetangga masih di Elton House bareng Kak Cela. Kak Cela, Iya. ceritain dong gimana nih ngerenov bangunan yang tadinya gudang jadi rumah yang nyaman kayak gini nih. Sebenarnya aku tuh awalnya iseng aja sih. Aku kan suka dekor gitu ya, suka dekor rumah. Akhirnya aku pakai handphone gitu, aku kayak dekor-dekor sendiri untuk layoutnya seperti apa. Terus aku konsul sama suami gimana nih kalau gudang kayak gini. Terus udah berapa kali revisi sama suami. Ini kayak ruangannya gini aja deh gitu kan. Akhirnya udah finish, aku mulai nyari kontraktor gitu, iseng aja sebenarnya karena belum ada niat mau renov karena masih ngumpulin budget gitu. Terus akhirnya ada sekitar 3 kontraktor yang survei, akhirnya ketiga ini yang cocok gitu. Aku dapat rekomendasi dari Kasari Merah, ada IG-nya. Nah dia pakai itu juga. Akhirnya aku coba hubungin kontraktornya dan alhamdulillah cocok. Harganya juga masuk, budget kita akhirnya ya udah oke, kontrak. Kita minta cepet waktu itu karena mepet sama Idul Adha. Nah kita pengennya kan ini rumah orang tua ya, jadi pasti udah pada kesini ngumpulnya. Jadi aku pengennya Idul Adha udah nyampe ya, udah selesai. Jadi biar keluarga bisa ngumpul di sini gitu. Jadi sekitar 2 bulan kemarin itu. Renovasi 2 bulan? Ya, dan dia menyanggupi. Makanya aku kayak oke nih gitu. Dia bilang bisa kok 2 bulan karena memang kan sebenarnya udah renovasi aja. Ini kan udah ada bangunannya gitu. Dia tinggal nyekat terus tinggal finishing gitu.
Terus setelah itu kita pengen material beli sendiri, Belanja Mas. sendiri. Betul. Jadi selain lebih puas dan mungkin dari harga juga bisa menyesuaikan gitu kan. Jadi akhirnya kontraktor itu hanya bahan-bahan kasar aja. Setelah udah sepakat jalan ya 2 bulan akhirnya ngaret sih karena pasti ada ngaretnya. Ngaretnya itu di bagian depan aja sih. Taman itu waktu itu belum jadi. Tapi untuk dalam semua udah jadi, cuman cat belum terlalu rapi. Jadi aku potong lebaran dulu waktu itu, jadi kita break dulu seminggu 2 minggu, baru lanjut lagi renov sekitar setengah bulan lah, 2 minggu 3 mingguan, akhirnya finish. Nggak terlalu lama sih ngaretnya. Berarti 2 bulan Setengah lah kalau di total kerjanya. Berarti pas lebaran udah bisa Udah digunakan ngumpul. ya? Waktu itu udah ada fotonya kita lebaran di sini, tapi kondisi catnya kayak masih belentang-belentong gitu. Lebaran tapi udah di sini gitu. Oke, yang penting udah bisa Udah digunakan ya. ditempatin. Oke, waktu itu ceritanya 2 bulan setengah. Dan ada apa aja sih tantangan ngerenovasi gudang gitu? Sebenarnya tantangannya karena space-nya udah segini gitu ya. Jadi aku kayak mikirnya, dan kita sebenarnya tantangan itu bukaan dari depan aja sih. Pengennya kan kalau namanya rumah pengen dari kanan kiri masuk gitu ya. Aku kayak ngeliat rumah orang yang bikin space kecil di samping gitu biar ada angin. Cuman ini udah nggak bisa gitu. Jadi akhirnya aku mikirnya ya udah deh kita fungsiin bukaan dari depan ini bisa maksimal masuk cahaya. Jadi tantangannya ya di situ aja. Jadi aku bikin sunken juga supaya ada angin lebih masuk karena kan lebih ceiling lebih tinggi gitu. Jadi ruangannya juga nggak terlalu monoton juga kayak flat gitu. Aku split level ke bawah kayak gitu aja sih paling tantangannya. Oke, tantangannya lebih ke itu ya, nggak bisa banyak yang Di ya? variasiin gitu. Ya, tadinya pengen kasih samping gitu, tapi karena ya udah existing begini, Iya, jadi akhirnya hanya dari depan aja cahayanya. menyesuaikannya. Tapi untuk luasan oke lah ini. Iya sih, ya, makanya ini akhirnya suami juga pengennya ada garasi yang luas karena kan gang lumayan sempit, satu mobil jalan, jadi kayak kita nggak bisa parkir mobil sembarangan, jadi biar masuk mobil banyak. Sebenarnya bisa 3 sih masuk mobil, gitu. Jadi garasi luas, tapi ya rumahnya juga harus terlihat luas, gitu, nggak sempit. Iya sih, karena di depan jalannya ngepas satu Lumayan, mobil ya. Jadi kalau ngepas satu mobil. parkir supaya enak gitu. Iya, biar jadi bisa kita masuk ke dalam. bikin parkiran yang lumayan besar. Kemudian kalau untuk apa ya, proses renovasinya sendiri nih setelah jadi, gimana hasilnya? Udah sesuai kah atau gimana? So far sih kita senang sama hasilnya, memuaskan. Cuman kita kemarin karena ngeburu-buruin aja sih. Jadi mungkin si tukangnya juga jadi nggak bisa maksimal kerjanya. Untuk di finishing mereka rada terburu-buru, namanya cat itu kan katanya butuh proses. Kayak kering baru cat lagi, kering cat lagi. Nah kita tuh kemarin minta seminggu ini kalau bisa udah selesai semua gitu. Jadi akhirnya kemarin di cat itu memang rada kurang puasnya di cat aja sih. Kayak masih ada yang suka belentang-belentong gitu. Warna yang sini udah rada tebel, yang sini enggak gitu. Semuanya so far oke sih aku. Lebih ke itu ya, permasalahan finishingnya ya. Di finishing aja. Oke. Dan akhirnya ini nih, pertanyaan terakhir yaitu soal budget nih. Kacela. Kira-kira mau di-spill nggak nih budgetnya nih? Kita spill ininya aja ya, aku kan juga nggak begitu ingat, cuman untuk totalan semuanya dari RAB awal tuh sebenarnya dari kontraktor sekitar 200-an, cuman kita kemarin nego karena kita minta materialnya aja jadi 180 dari RAB, tapi itu kan dia hanya kasarnya aja. Akhirnya material kita semua beli sendiri, sampai pintu semuanya kita kayak lampu semua kita beli sendiri. Jadi hanya bata, semen, pasir gitu aja. Setelah di total ternyata memang lebih besar sih, jadi hampir 300-an sih kemarin aku. Dengan yang dibeli sendiri? Iya, sama semuanya, udah sama kamar mandi dan lain-lain material lainnya udah all in. Hampir 300-an. Hampir 300-an. Sebenarnya over budget sih. Sebenarnya 300 udah bisa tuh bangun dari datar sampai rumah ya. Cuman karena kita kemarin banyak mau, ini pengen gini, pengen pakai ini, pengen pakai itu, jadi akhirnya ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, akhirnya budget awal sebenarnya 200 jadi ke 300 gitu. Iya, soalnya kalau yang renov. dari rata terus kebangun, Iya. rumahnya rumah yang mana dulu? Ya makanya kalau udah ada tanahnya gitu. Iya, rumah 6 kali 10 iya. Iya Tapi sih. kan ini 10 kali Luas. 15. Gede ini kan. Kadang kan aku suka lihat tuh kayak 300 udah jadi rumah, kok bisa ya? Aku 300 cuma jadi segini loh gitu. Rumahnya gede. Nggak bisa disamain Iya sih, ya. bener. Lihat luasan tanah, lihat aksesnya susah apa gampang. Iya, betul. Iya, ngedrop material kan susah itu. Butuh waktu. Kemarin memang aku buang puing yang lumayan beberapa kali, dan aksesnya kan rada susah. Iya. Jadi truk gede tuh nggak masuk. Jadi aku pakai truk yang rada kecil, yang rada di bawahnya kalau nggak salah. Jadi itu kayak berapa kali angkot.
Dan harga material yang diangkut tergede lebih murah. Iya, harusnya kan yang gede langsung kan, karena nggak bisa masuk. Dan buang tanah ini juga nih yang makan waktu, makan biaya lumayan. Di situ lumayan. Jadi gitu ya tetangga ya. Tiap rumah tuh punya ceritanya Cerita, sendiri-sendiri ya, punya tantangannya sendiri-sendiri juga. Iya. Dan kalau kalian masih ada yang ingin ditanyain soal rumah ini Elton House, bisa tanya-tanya kemana nih Kak? Boleh ke IG kita aja di Elton for Us. Oke, makasih banyak Kak Cela ya. Terima kasih Mas Abadi udah kunjung ke rumah kami. Siap. Oke tetangga, segitu dulu Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ada paket. Iya Mas. Sorry, nyangkut. Aduh, nyangkut lagi.